Materi terakhir dari bab 4, mengembangkan diri melalui pergaulan adalah C. Berpacaran. Berpacaran merupakan salah satu masa yang harus dilalui seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Laki-laki dan perempuan saling mengungkapkan perasaan suka sama suka. Mereka mulai memasuki relasi sosial yang meluas, mulai tertarik, serta membutuhkan kehadiran lawan jenis dalam dirinya. Berpacaran merupakan tahap pengenalan pribadi lawan jenis. Untuk itu, remaja harus jeli dalam memaknai pengertian dari pacaran. Tujuan utama pacaran bukan untuk bersenang-senang, tetapi membuat kita bahagia dan berkembang menjadi lebih baik. Dengan membahas materi ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menyadari fenomena atau gejala rasa tertarik muncul dalam dirinya. 2. Rasa tertarik terhadap lawan jenis wajar dan patut disyukuri. 3. Mengetahui beberapa nasihat kitab suci berkaitan dengan pacaran. 4. Menilai diri sendiri dengan memberi skor pada setiap pernyataan refleksi. 5. Menghias slogan yang berbunyi, "Saya berkomitmen tidak akan berpacaran selama masih menempuh pendidikan." Pada langkah pertama, kita akan melihat fenomena atau gejala-gejala ketertarikan pada lawan jenis. Fenomena itu dapat dilihat dari beberapa tanda. Pertama, gerak atau tampilan tubuh. Seseorang akan grogi jika bertemu dengan orang yang disukai. Yang kedua, bahasa verbal. Dia akan berkata, "Aku suka padamu," "I love you," "Aku mencintaimu," dan bahasa verbal lainnya. Yang ketiga adalah perasaan. Orang akan merasa bangga bisa dekat dengan orang yang disukai. Nah, sekarang silahkan tambahkan perasaan yang muncul ketika dekat, ketika bertemu dengan orang yang kamu sukai. Tuliskan dan tambahkan pada buku spiritmu halaman 102. Setelah dikerjakan langkah pertama, sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu mensyukuri rasa tertarik terhadap lawan jenis. Di usia remaja, rasa tertarik terhadap lawan jenis merupakan hal yang wajar dan patut disyukuri. Namun ketertarikan itu perlu diarahkan dan dikendalikan supaya tidak disalahgunakan. Lantas, mengapa ada orang di usia remaja belum mau berpacaran? Dan ada juga yang sudah mulai berpacaran. Apa penyebab, alasan dan dampak belum atau sudah berpacaran di usia remaja? Mari kita kerjakan kolom berikut ini. Beberapa penyebab seorang remaja sudah mau berpacaran. Pertama, karena kurang pengendalian atau pengawasan dari orang tua. Yang kedua, karena kurang bisa menahan diri. Yang ketiga, karena terpengaruh dengan teman. Yang keempat, karena pengaruh media sosial, dan lain sebagainya. Dampak negatif jika remaja sudah berpacaran sejak dini. 1. Kurang konsentrasi belajar di sekolah dan di rumah. 2. Suka berbohong kepada orang tua supaya bisa bertemu dengan orang yang dia sukai. Ketiga, suka menghayal, berdiam diri, dan berhalusinasi. Keempat, banyak waktu terbuang sia-sia, dan lain sebagainya. Sedangkan alasan seorang remaja belum mau berpacaran, pertama, karena dilarang atau diawasi oleh orang tua. Yang kedua, karena diawasi dan dilarang oleh guru dari sekolah. Yang ketiga, karena ingin fokus untuk belajar. Yang keempat, karena merasa diri belum waktunya seorang remaja berpacaran, dan lain sebagainya. Dampak positif jika remaja belum berpacaran: pertama, fokus belajar. Kedua, mampu menahan diri. Ketiga, terhindar dari pergaulan-pergaulan bebas. Keempat, memiliki masa depan yang lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya sekedar alat bantu. Sekarang coba kamu pikirkan, kemudian tuliskanlah di buku spirit halaman 102 sampai 103. Selamat mengerjakan. Setelah langkah pertama dan kedua dikerjakan, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu melihat beberapa nasihat kitab suci berkaitan dengan pacaran.
kitab suci tidak pernah menyinggung kata berpacaran. Namun kita dapat menemukan sejumlah nasihat dalam kitab suci yang dapat kita gunakan untuk menjalani relasi dengan orang lain yang berbeda jenis kelamin. Antara lain dalam Amsal 4 ayat 23, 1 Korintus 15 ayat 33, 1 Korintus 6 ayat 18, dan 1 Korintus 6 ayat 14. Silahkan baca teks tersebut. Kemudian kita tuliskan apa nasihat yang disarankan bagi remaja berkaitan dengan pacaran. Langkah terakhir menyelesaikan materi ini adalah langkah penilaian sikap dan keterampilan. Untuk penilaian sikap, silahkan nilai diri sendiri dengan memberi skor pada setiap pernyataan refleksi berikut ini. Kemudian total skor dibagi 20 kali 100, itulah nilai sikap dirimu sendiri. Sedangkan untuk nilai keterampilan, silahkan hias slogan yang berbunyi, saya berkomitmen tidak akan berpacaran selama masih menempuh pendidikan dari bahan-bahan bekas. Selamat mengerjakan, sampai ketemu di materi berikutnya. Dadah.